Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita mulai perkuliahan perdana dasar pemrograman website ya teman-teman ya. Jadi nanti perkuliahan ini akan membahas tentang cara-cara membuat aplikasi yang diakses menggunakan website. Nanti kita akan menggunakan teknologi terbaru ya teman-teman ya. Bukan terbaru sih, yang terpopuler lah ya. Itu kita akan menggunakan teknologi stack menggunakan JavaScript gitu ya, menggunakan framework Next.js ya. Nanti basis datanya menggunakan Postgre, frameworknya Next.js, kemudian untuk backendnya kita pakai Node.js ya. Oke, ini capaian pembelajaran yang akan kita capai gitu ya teman-teman ya. Pertama adalah kalian nanti akan memahami dan mengaplikasikan teknik pemrograman aplikasi berbasis internet ya atau website. Jadi yang diakses menggunakan web browser. Nah, nanti aplikasinya seperti itu. Nanti gini, ini perkuliahannya ya teman-teman ya, itu dibagi ke dalam dua mata kuliah gitu ya. Yang pertama adalah dasar, yang keduanya lanjut ya. Nanti konsepnya ya teman-teman ya, itu kita sambung saja gitu ya, termasuk nanti dalam membuat proyeknya, karena waktunya kan tidak cukup ya untuk menyelesaikan perkuliahan dalam satu semester. Nanti di situ kita akan bahas banyak hal ya, termasuk nanti akan menggunakan ORM, kemudian menggunakan autentikasi segala macam. Intinya nanti kalian harus bisa membuat satu aplikasi fungsional ya teman-teman ya, melakukan coding menggunakan framework Next.js ini. Oke, bentar. Kemudian mampu mendesain aplikasi website yang responsif ya teman-teman ya. Kemudian memahami konsep dalam pemrograman full stack ya, menguasai teknologi front end dan back end. Kemudian mengimplementasikan project personal. Jadi nanti yang akan saya nilai di masing-masing namanya milestone ujian ya, ada UTS dan UAS. Itu yang akan saya lihat adalah bagaimana cara kalian nanti mengaplikasikannya ya. Ini sudah berkali-kali saya bilang, ini juga sudah berkali-kali, ini juga. Oke. Kemudian buku acuan ya, tidak ada buku acuan teman-teman ya, karena saya nyomot dari banyak. Malah saya seringnya nanti ngambilnya di ini, di dokumentasi di tiga ini. Karena teman-teman ya, Next.js itu adalah satu framework full stack gitu ya, yang menggunakan framework front end React. Jadi front end-nya menggunakan React, sama Next.js itu teknologinya itu dibikin wrapping lagi, sehingga router yang ribet di React itu disederhanakan di sini. Kemudian React ini kan hanya untuk front end ya, sama Next.js dibikinkan juga cara untuk mengakses back end. Jadi tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi ada yang bilang Next.js ini adalah framework full stack. Jadi dengan menggunakan Next.js ya udah kita bisa membuat aplikasi web yang fungsional, yang cukup besar gitu ya. Kecuali nanti ada proyek yang lebih besar lagi, yang mana Next.js kewalahan ya, itu biasanya nanti dipisah backend-nya ya. Walaupun nanti front-end-nya tetap menggunakan Next.js, backend-nya bisa kita pisah menggunakan
API endpoint gitu ya. Walaupun nanti Next.js juga bisa nih membuat API endpoint-nya. Nanti semuanya akan kita bahas ya di perkuliahan 2 perkuliahan ke depan. Intinya nanti kalian akan membuat satu website fungsional ya. Kemudian ada repository ini silakan kalian akses gitu ya. Nanti semua file aset gitu ya atau file yang apa namanya kita gunakan untuk melakukan coding itu saya taruhkan di situ. Gitu ya. Nanti konsepnya teman-teman ya, itu kita akan membuat project gitu ya. Nanti saya akan menyontohkan ke kalian project yang sampai mengakses basis data. Di situ juga ada validasi, ada autentikasi segala macam ya. Jadi nanti kalian akan mengamati, meniru secara plug ketiplek apa yang saya ajarkan ya. Ini menjadi satu project. Kemudian nanti kalian akan membuat project personal yang acuannya adalah project yang kalian pilih di mata kuliah analisis dan desain sistem ya teman-teman ya. Makanya ini nanti paralel gitu ya. Misalnya nanti di analisis dan desain sistem kalian membuat misalnya sistem informasi laundry gitu ya. Nanti ketika membuat project di ini di mata kuliah ini ya tentang laundrynya ya, dipahami ya. Jadi ya nanti paling enggak nanti kalian akan paham alur cara pembuatannya. Nanti penilaiannya ya kita tidak ada UAS tertulis, tidak ada UTS tertulis, tidak ada tes. Yang saya lihat adalah projectnya, gitu kan? Dengan melihat Git repository kalian ya. Jadi nanti Git repository kalian bagi ke saya gitu ya. Saya akan ngecek kalian sudah sampai mana bikinnya. Ya, makanya penting nanti kalian memasang Git VCS-nya. Oke ya, teman-teman ya. Cukup dipahami? Nah, ini nanti saya ada tambahan teman-teman ya. Silakan kalian nanti sorry. Persiapkan ya. Persiapkan software yang akan kita gunakan. Ini sudah sempat saya apa namanya? Singgung ya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Gitu ya. Sama persis gitu ya. Laragon mungkin kita nanti pakai Postgres saja kali ya atau sama ya. Gini aja lah biar menarik ya teman-teman ya. Kita tidak gunakan MariaDB lagi ya. Jadi ini yang MariaDB kita gunakan Postgres saja. Postgres ya. Pada dulu udah saya taruh linknya. Bahan kuliah. Jadi kita pakai Postgres saja. Biar kalian memahami teknologi yang lebih keren dan gratisan intinya ya. Oke, silakan yang ini ya, yang download ini dipersiapkan di laptop kalian ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kalian tidak ribet dengan cara masang ini. Nah, ini kan ada waktu jeda libur ya, Idul Fitri. Kalian bisa coba-coba, nanti kalau ada kesulitan, ada error, ada apa segala macam, itu di-share ke WAG ya, kita cari solusinya. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kali ini sudah di-download semua teman-teman ya. Ini saya tunjukin ya, cara kalian menyiapkan lingkungan untuk developing gitu ya. Nah, saya agak langsung masuk ke materi berikutnya nih. Tapi ini materi persiapan gitu ya. Nggak masalah. Bahan dasar. Jadi cara kita men-setup proyek Next.js ya.
Oke. Silakan ini buat kegiatan kalian ya dalam rangka Idul Fitri ya. Nanti ini saya share di repository juga ya. Oke, ini langsung masuk aja sedikit. Jadi nanti proyek yang akan saya contohkan adalah aplikasi dashboard teman-teman ya, berupa jual belilah ya, ada invoice segala macam gitu kan. Kita memiliki halaman jadi dashboard finansial lah ya, yang akan memiliki halaman publik, halaman login, kemudian halaman dashboard yang dilindungi autentikasi ya. Nanti kita akan belajar tentang autentikasi. Kemudian kita akan melakukan CRUD faktur ya atau invoice gitu ya. Akan mengakses basis data. Nanti feature Next.js yang akan dipelajari itu adalah styling, optimization, routing, data fetching, searching and pagination, mutating gitu kan, error handling, form validation, authentication, dan metadata ya. Oke, silakan dibaca. Intinya ya ketika kalian membuat satu aplikasi harus memikirkan ini semua gitu ya. Ya, kayak autentikasi ya. Ini adalah cara untuk menambahkan autentikasi menggunakan Nextout.js dan middleware. Gitu ya. Silakan setelah aplikasinya yang tadi diinstal semua gitu ya. Itu kalian ya ini sudah ya. Buka terminal ya dengan administrator privilege. Cara membuka terminal dengan administrator privilege itu buka terminalnya gini teman-teman. Kalian ketik terminal, kemudian diklik kanan ya. Kemudian run as administrator. Ini hanya untuk membypass yang ini ya teman-teman ya. Jadi yang ini itu kemarin ternyata ada policy di Windows ya. Itu yang harus kita jalankan ini. Gitu ya. Kemudian kita buat folder gitu ya untuk menambahkan proyek. Dan untuk membuat folder teman-teman ya, itu silakan menggunakan huruf kecil semua. Kemudian tanpa spasi ya. Gitu. Jadi jangan besar kecil dan pakai spasi karena nanti akan bermasalah ketika akan kita deploy ke server. Gitu ya. Terus ya kemudian cek ya. Maaf Pak, JS-nya udah. Kenapa Mas? itu share screen-nya belum Pak. Oh, belum saya share ya. Ya 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 ya. Sorry. Oke, lupa. Karena pinggirannya ternyata ada warna merahnya. Oke, kita akan setup proyek Next.js. Ini untuk PR ya, setelah kalian install tadi, download, kemudian install aplikasinya. Ya, kita kira-kira akan membuat aplikasi dashboard seperti ini ya, yang akan saya contohkan. Dia akan responsif, gitu kan. Kita akan cara membuat atau fitur Next.js yang dipelajari adalah ini. Gitu ya, ada styling, ada optimisasi, ada routing, ada data fetching, searching, mutating gitu ya, error handling, form validation, authenticating, dan metadata ya. Dan nanti teknik-teknik yang saya tunjukkan bisa kalian aplikasikan juga ya ke yang akan kalian terapkan nanti. Dipahami ya teman-teman ya. Ini silakan ya, kalian mempersiapkan lingkungan proyek. Setelah diinstal, kalian buka terminal dengan administrator privilege. Ya, jadi terminal klik kanan, karena ini harus menggunakan privilege administrator ya. Kemudian ini dijalankan ya. Kalau saya udah dijalankan jadi nggak perlu ya. Kemudian kalian bikin proyek ya, misalnya untuk menempatkan proyek tersebut, misalnya apa, gitu ya. Di sini mungkin akan saya taruh di, coba ya, langsung saya praktekkan saja ya. Di bahan kuliah codingan gitu ya, PW dasar. Saya ingin misalnya ya, kalian bikin folder, ya namanya pemrograman website lah ya. Nah, kita aja di situ ke website.
Oke, ini kalian bisa buka nih di terminal ya. Klik kanan aja, open in terminal. Nah, nanti kalian cek di terminal kalian apakah Node.js-nya sudah terpasang atau belum gitu ya. Oke ya, silakan dicek dengan mengetik node minv. Nah, kalau muncul seperti ini berarti udah bagus ya. Kemudian npm juga dijalankan, muncul ya. Kemudian kalian install pnpm ya. Pnpm installnya menggunakan npm. PNPM apa? Silahkan cari ya. Penjelasannya apa nih di sini saya ngasihin ya. Cari informasi tentang Node.js ini tugas mandiri nih. Baca di websitenya ya. Node.js itu apa gitu ya. Saya tidak akan jelaskan secara detail. Kemudian perbedaannya npm dan pnpm itu apa? Kenapa saya pakainya pnpm? Jadi secara default sebenarnya Node.js itu pakainya npm ya. Tapi di sini saya pakai pnpm. Silahkan nanti kalian cari informasinya. Oke. Ya, jadi ketika kalian baru menginstal Node.js, yang pnpm itu belum diinstal. Kalian install dengan menggunakan ini. Ya, npm install dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa ngecek apakah pnpm-nya sudah terinstall atau belum dengan ngetik pnpm minv. Kalau udah muncul versinya, ya udah berarti terinstall. Ya, silakan nanti kalian lakukan langkah itu. Kemudian ini yang penting ya, karena saya akan ngecek pekerjaan kalian melalui Git. Ya, kalian harus memasang Git, kalian cek Git minv kalau muncul seperti ini ya udah aman. Baru kalian lakukan ini ya, git config global user email dan jangan lupa ya kalian tuh membuat akun GitHub gitu ya. Nanti yang dimasukkan ke sini email ini gitu ya. Ini adalah email yang kalian masukkan di sini. Ya, username-nya mah bebas ya. Sorry, nama Anda bebas. Silakan pakai nama lengkap aja. Dan nanti teman-teman ya kalau kalian udah punya GitHub repository seperti ini, itu bisa menjadi portofolio kalian yang bisa kalian tunjukkan ketika nanti kalian melamar pekerjaan ya. Kalian membuat apa aja. Oke, kalau kalian tertarik gitu ya untuk lanjut, silakan lanjut aja. Yang ini dijalankan ya. Jalankan npx ya, create next app latest gitu ya. Kemudian min use, sorry ini kurang ya pnpm. Nanti dia akan nanya beberapa pertanyaan ya. Aplikasinya kita kasih nama Next Dashboard ya. Ini nama aplikasinya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ini yang akan terbuat folder baru di bawah. Jadi nanti di sini nih teman-teman ya. Di website ini akan terbentuk folder baru. Ya. Projectnya Next Dashboard. Kemudian kalian enter saja. Kita menggunakan TypeScript, jawab yes, enter saja. Kemudian linternya kita pilih ESLint ya. Ya, kemudian React Compiler sementara kita pakai Node dulu karena si Next.js belum menggunakan secara official React Compiler. Ya, tapi kalau mau jawab yes pun nggak apa-apa. Gitu ya, cuma saya takutnya ada sesuatu karena belum secara formal digunakan ya. Jadi jawab aja no. Kemudian Tailwind CSS jawab yes. Ya. Kemudian src directory jawab no. Ya. Kemudian uprouter yes. Kemudian yang ini jawab no. Import alias ini ya dijawab no. Iya Pak ya? Iyalah, dijawab no aja. Oke. Nah, ini dia akan membuat dependensinya akan download semua modul-modulnya. Ya, teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai di sini akan muncul Next Dashboard dan semua apa sini namanya file-file yang tadi di-download.
yang di-download di sini. Mana tadi? Yang di sini ya. Nah, ini tutup aja. Oke, kalau udah kalian buka di VS Code, klik kanan open with code, boleh seperti ini. Atau kalian ketik aja di terminal code spasi titik. Nah, nanti akan, oh sorry, bukan di sininya ya, tetapi di eh, next dashboard-nya ya. Jadi kalian masuk ke directory next dashboard dulu, ya, baru kalian ketik code titik. Nanti akan muncul seperti ini, ya. Oke, pastikan di Git-nya teman-teman ya. Nanti kita juga akan bahas sedikit tentang Git ya. Git itu yang ini nih teman-teman ya. Oke, ini sudah ada initial commit-nya ya. Itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, initial commit. Oke, ini filenya ya, nanti saya bahas kenapa seperti ini, kemudian di mana kita akan naruh filenya gitu segala macam mulai pertemuan depan. Nah, ini menariknya teman-teman ya, kalian bisa jalankan servernya ya dengan membuka terminal. Ya, terminal kalian buka, kemudian jalankan pnpm spasi dev. Nah, ini servernya nanti akan jalan. Ya, kita pakai port 3000 ya. Nanti cara ngaksesnya, ini saya lihat ya. Nanti di sini dia akan ada proses ya. Kemudian kita buka ke localhost 3000. Ini jadi, oh sorry, yang ini 3001 ya. Ini saya nyalanin server lain. Mungkin di kalian 3000 ya. Nanti tergantung di sininya tertulis apa ya teman-teman ya. Port berapanya ya. Kalau ini karena port 3000-nya kepakai, maka diganti ini. Oke, tuh nanti dia jalan. Nah, nanti seperti ini tampilan awalnya. Jadi kalau udah sampai sini aman, ya. Terus kita akan melakukan coding untuk ya, mulai mempelajari lah cara ininya apa namanya membuat URL baru, membuat halaman segala macam. Oke, ya teman-teman ya, saya rasa pertemuannya sampai sini dulu. Silakan kalian lakukan persiapan ya. Oh iya, saya lupa ada satu lagi. Jangan lupa memasang VS Code extension yang ada di sini ya. Nah, ini harus dipasang nih. Ini gunanya untuk memudahkan kita dalam melakukan coding ya. Karena saya menggunakan ini, biar kalian juga nggak bingung loh. Kenapa kok di komputer saya ada apa namanya auto completion segala macam ya. Mempercepat aja lah gitu ya. Silakan yang ini dipasang. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Untuk persiapan awal seperti itu aja. Nanti silakan kalau kalian penasaran ya bisa datang ke websitenya. Di mana ya? Next.js ya. Pada saya tunjukin. Jadi resource-nya nih teman-teman ya, sebenarnya itu cuma ada di 3 tempat ya. Cuma ya biasa yang ada di sana kan apa sih namanya? Contoh-contoh sederhana saja. Nanti yang kompleksnya akan kita pelajari. Silakan kalian ke next.js.org. Nih di sini banyak dokumentasi ya, ada dokumentasi ya, blog segala macam nih, ada layouting. Sebenarnya itu ada semua sih di sini ya. Cuman ini kan perbagian. Saya pun sering mengakses area sini kalau lupa atau kalau ada masalah. Kemudian tentang CSS-nya itu ada Tailwind. Jadi ini styling webnya itu akan menggunakan Tailwind ya. Ini juga dokumentasinya komplit. Kemudian apa lagi? Selain ini Node.js ya, Node.js. Ini juga banyak dokumentasinya. Silakan.
Yang lihat hook itu apa? Oh, React juga ya. React.dev kalau nggak salah. Nah, ini silakan banyak API reference segala macam. Hook itu apa gitu kan? Komponen itu apa? Selamat komponen gimana? Cuman nanti saya akan langsung tunjukkan ke yang lebih praktis ya menggunakan Next.js. Karena nanti kalau kalian setik ke React secara murni itu nanti bikin routing aja ribetnya minta ampun ya. Oke, saya rasa begitu ya teman-teman ya. Oke, sementara sampai sini dulu karena kita lagi puasa gitu ya. Biar lebih fokus. Silakan nanti kalian lihat di YouTube videonya dan lakukan persiapan untuk pertemuan berikutnya. Kalau kalian tidak siapkan, nanti pertemuan berikutnya akan kelabakan ya. Oke, saya rasa itu aja. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Oh, presensi belum saya bikin ya. Oh, padahal udah saya bikin loh. Cuma belum saya buat QR code-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.